Oke, udah merekam. Monggo, Bung Fathan, mulai saja. Oke, baik. Terima kasih, Bung Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera bagi kita semua. Selamat malam, teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah hadir mengikuti kelas pada malam ini ya, pada malam hari ini. Di mana kelas pada malam hari ini membahas tentang filosof analitik, yakni spesifik Ludwig Johann Wittgenstein, yang merupakan salah satu filosof yang mendominasi pada abad 20, yang mana Wittgenstein ini tidak hanya mengubah landscape filosofis sekali, tetapi sampai 2 kali, sebagaimana dalam dua karyanya, yaitu ya Tractatus Logika Filosofis dan Philosophical Investigation. Nah, kita akan mendiskusikan tentang 2 karya yang dia selesaikan, yaitu yang pertama ya Tractatus, yang di situ dibahas bagaimana bahasa berfungsi sebagai gambaran logis yang mencerminkan konfigurasi fakta, dunia, dan seterusnya. Dan juga logical investigation filosofi, yang mana di situ dibahas teori permainan bahasa atau language games. Nah, Tractatus ini merupakan salah satu sumber analisis Cambridge University dan positivismologis linear circle, dan juga philosophical investigation merupakan inspirasi utama bagi filsafat analitik yang berkembang kira-kira seperempat abad setelah Perang Dunia II, yang berpusatnya di Oxford. Nah, kedua pembahasan kita pada malam hari ini akan dibawakan oleh kedua saudara dan saudari saya dari Volunteer Intuition ID. Yang pertama, yang berkaitan dengan tema Tractatus itu akan disampaikan oleh saudari Lira, dan kemudian yang philosophical investigation akan dibawakan oleh Pak Syafi Rahman sebagai pemantik yang kedua. Nah, jangan lupa dukung kami dengan mentraktir kami di Tir ID, di Taktir di Tir Intuitions ID, dalam upaya membuat konten filsafat dan logika untuk teman-teman semuanya. Baik, mungkin saya tidak usah berlama-lama, akan saya serahkan kepada pemantik yang pertama, yakni kepada Kak Rira, dipersilakan untuk menyampaikan presentasinya. Selamat malam. Ini share screen-nya belum nggak muncul di saya. Udah ada belum ya? Halo? Ya, Pak Syafi mungkin belum kelihatan Ya, juga Rira. di saya. Belum kelihatan Share share screen-nya. screen-nya, Pak? Oh, sebentar, sorry. Udah jelas? Iya, tinggal di ini widescreen. Oke. Langsung hilang lagi. Gimana ini? Mungkin Pak Syawi bisa share screen lagi ya, Pak? Oh, ini Nih, ya, terus lagi. soalnya mati. Oh. Cukup jelas? Ya, udah ya. Kita mulai aja ya. Keluar lagi, Pak. Di full screen mungkin, Pak. Coba di full screen. Di full screen aja ya. Baik. Kelihatan, Pak? Kelihatan.
Nah, oke, udah siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mulai presentasi malam ini terkait perjalanan pemikirannya Wittgenstein yang akan kita bagi menjadi dua bagian berdasarkan dua bukunya yang paling berpengaruh ya, dari Tractatus atau kita sebut TLP, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan Philosophical Investigation. Nah, kita akan mulai. Silahkan Pak, slide berikutnya. Ini pengenalan yang udah disampaikan juga tadi ya sama moderator tentang Wittgenstein. Dilanjut aja. Nah, ini dia. Baik, jadi kita akan mulai membicarakan pemikiran Wittgenstein yang dibuka dengan bukunya yang pertama yang terbit di tahun 1922. Jadi ini bisa dibilang salah satu karya filosofis di masa interwar, jadi di antara Perang Dunia Pertama dan Kedua. Dan Wittgenstein itu menulis poin-poin pemikirannya dalam buku ini ketika dia menjadi direkrut jadi tentara ya di Perang Dunia I, sampai ketika ditangkap di Italia dan dipenjara. Nah, buku ini sebenarnya penulisannya dia itu jadi modelnya tuh tidak merumuskan satu pemikiran kemudian diuraikan masuk ke pemikiran kedua tuh diuraikan, tapi dalam proses penulisannya ini adalah kumpulan pemikiran dia yang sebenarnya acak, tapi kemudian dia susun menjadi suatu treatise yang berurut ya, yang disusun berdasarkan strategi kepentingan ini strategi nilai logikanya yang dianggap lebih penting seperti itu. Jadi Wittgenstein itu melakukan penomoran terhadap poin-poin pemikirannya. Poin utamanya dalam buku ada 7 proposisi. Kemudian dari tiap 7 proposisi tadi dia uraikan seperti terlihat ya di gambarnya. Jadi dia membuat penomoran desimal seperti ini. Poin 1 terus 1.1 dan seterusnya. Dan itu dilakukan sepanjang bukunya. Jadi ini seperti style bukunya tuh seperti matan gitu kalau di Hazanah Turos Islam tuh. Jadi buku ini diberi pengantar oleh Russell, oleh gurunya sendiri, diminta oleh Wittgenstein, dan sebenarnya dia tidak terlalu suka ya karena ada kritik Russell sendiri di buku pengantarnya itu. Dan yang saya rekomendasikan untuk digunakan untuk dibaca kalau teman-teman belum baca dan ingin membacanya itu pakai yang ini ya, yang side by side translation. Jadi kan aslinya Wittgenstein menulis dengan bahasa Jerman lalu diterjemahkan oleh Ogden dalam bahasa Inggris. Namun terjemahannya tidak terlalu presisi juga, meskipun sebenarnya Ogden tuh meminta verifikasi ya terhadap Wittgenstein itu poin-poin terjemahannya itu, tapi Wittgenstein sendiri mengaku tidak membaca penuh gitu, tidak membaca utuh naskah dari Ogden itu. Jadi dengan menggunakan teks yang side by side mungkin bisa dilihat itu kalau ada istilah ini aslinya kayak gimana, dan bisa lebih memberikan gambaran yang lebih utuh. Oke, next slide. Nah, latar belakang penulisan Tractatus sendiri ini oleh Wittgenstein adalah pemikiran dia yang dipengaruhi oleh Frege dan Russell. Jadi ada poin-poin yang berangkat dari yang dia pahami dengan diskusi dari Frege dan Russell, seperti bahwasanya fungsi fundamental kata dalam bahasa itu adalah untuk penamaan benda. Kemudian dan agar bisa ada sifat representatif gitu ya antara kata dan entitas dalam dunia, dalam benda-benda yang mereka wakili itu, maka harus ada koneksi maknanya sehingga bisa menjadi penjembatan antara si kata dalam bahasa dengan entitas yang ada di dunia dan realitas itu. Kemudian poin ketiga adanya unsur antipsikologus ini juga dalam logika. Maksudnya adalah antipsikologisme ini yang dipahami sebagai bahasa. Bahasa itu bukan merepresentasikan apa yang ada di dalam kepala manusia gitu. Jadi
yang dicerminkan oleh bahasa adalah realitas dunia, bukan pemikiran manusianya. Nah, kemudian Wittgenstein juga sebagaimana Ferdinand Russell ini melepaskan logika dari jajaran dia sebagai sains. Jadi maksudnya dari sebagai topik saintifik ya. Jadi logika tuh bukan subject matter gitu seperti sosiologi, seperti biologi, tapi dia tuh dia di luar dari topik-topik saintifik itu. Jadi dia netral ya, topik netral. Nah, kemudian yang membedakan pemikirannya dari mereka berdua adalah ketika Ferdinand Russell itu mengkritik permasalahan filsafat itu karena adanya masalah dalam bahasanya, kalau Wittgenstein itu masih punya faith sama bahasa. Bahasa tuh fine-fine aja gitu. Jadi logika bahasa itu aman, hanya saja para filsuf itu yang tidak paham logika bahasa, makanya jadi nonsens seperti itu. Dan jadi masalah yang ada itu bukan bertumpu di bahasanya secara internal, tapi justru adanya kedangkalan ekspresi, adanya kekurang pahaman dalam bangunan logika bahasa dan grammar of expression itu sendiri. Baik, bisa dilanjut. Nah, kemudian kita akan masuk ke bahasan inti terkait poin-poin atau klaim-klaim yang ada di traktat itu sendiri, tapi saya tidak akan membahasnya dalam urutan proposisinya ya. Jadi saya akan mengambil beberapa kata kunci gitu, topik-topik utama yang dibahas oleh traktatus ini. Yang pertama adalah teori gambar atau picture theory. Picture theory ini memulai dengan pemahaman bahwa dunia itu sebenarnya tuh bukan kumpulan benda-benda. Jadi kalau kita mendeskripsikan dunia, dia bukanlah isinya kucing, terus gerobak, jalan, mobil gitu. Tapi benda-benda itu kalau cuma dikumpulkan seperti tidak bisa disebut sebagai komponen dunia. Tapi yang menjadi komponen dunia itu fakta. Jadi ada hubungan relatif antara benda yang satu dengan yang lain dan ada deskripsi keadaannya. Nah, dan gambaran fakta itu sendiri yang menjadi relasi fakta itu sendiri yang menjadi gambaran kita akan dunia. Nah, sementara penyusun fakta itu adalah objek. Objek itu jadi bukan komponen dunia tapi komponen fakta gitu, dan objek paling sederhana itu sesuatu yang bisa dikatakan indivisible. Jadi dia masih pakai ini ya, masih sepakat dengan atomisme Russell sebenarnya di sini. Nah, sementara dalam proposisi nama merepresentasikan objek. Jadi ada sesuatu benda yang kita temui di dunia lalu kita namakan itu pensil ya. Nama pensil itu adalah label bagi objek. Dan akhirnya nama tadi pensil ini warnanya biru. Nah, itu menjadi proposisi yang menjadi gambaran dari realitasnya. Seperti itu. Bisa dilanjut? Next slide. Udah ya? Kemudian yang klaim kedua adalah bentuk logis. Ketika tadi kita menggambarkan menjelaskan bahwa ada hubungan antara bahasa dengan dunia atau dengan realitas itu ada hubungan gambaran ya, gambaran bahasa itu menggambarkan dunia seperti itu. Berarti kan ada korespondensi antara bahasa dan dunia. Maka mau tidak mau di antara bahasa dan dunia itu harus ada sesuatu yang sama-sama mereka miliki, seperti itu. Sama-sama yang mereka miliki, dan itu adalah sesuatu yang disebut dengan bentuk representasi. Cuma yang dibahas oleh Wittgenstein di sini, ketika misalnya kita ambil ini ya, ketika dia bahasa menggambarkan dunia, kita analogikan dia dengan cermin misalnya. Cermin itu kan mampu menggambarkan apa yang ada di hadapannya. Cermin itu mampu menggambarkan dunia, memberi representasi tentang dunia yang ada di hadapannya. Tapi cermin itu sendiri dia tidak bisa menunjukkan apa yang ada di permukaan cerminnya.
itu lewat gitu. Jadi itu tidak jadi bagian dari representasinya, dia tidak bisa merepresentasikan dirinya sendiri. Nah, jadi Wittgenstein membuat solusi untuk hal ini. Harus ada hal lain gitu yang menjadi representasi gitu, yang jadi representasi sendiri tidak ada di dalam bahasa. Ada sesuatu yang lain yang menjadi penghubung antara bahasa dengan dunia, ada antara cermin dengan apa yang ada di hadapannya, seperti itu. Nah, dia mengusulkan ada yang disebut dengan bentuk logis atau logical form yang menjadi representasi yang aktual gitu dari kedua belah pihak yang berkorespondensi seperti itu. Karena bahasa tidak mampu menjadi representasi bagi yang dia representasikan itu sendiri. Oke, next slide. Nah, kemudian usulan berikutnya adalah Russell itu menggambarkan logika disusun oleh tautologi. Tautologi adalah hal-hal yang selalu benar. Jadi dia memiliki kebenaran dan lawannya adalah kontradiktori yang menyatakan semuanya itu salah. Jadi ini terkait sama syarat kebenaran atau truth condition nanti yang akan menjadi landasan membuat truth table seperti itu. Nah, Wittgenstein menyatakan bahwa tautologi atau sesuatu yang sepenuhnya benar, seperti yang sangat populer sering dikutip itu pernyataan bahwa hari ini hujan atau tidak hujan gitu. Itu kan pernyataan yang benar, karena kalau tidak hujan pasti hujan. Kalau tidak hujan ya hujan gitu. Jadi tapi pernyataan tadi meskipun itu benar secara logika, tidak memberikan informasi, tidak memberikan gambaran terhadap dunia apa yang sebenarnya terjadi. Jadi hujan atau tidak, seperti itu. Nah, jadi akhirnya dikatakan bahwa tautologi itu benar, tapi sinless itu, senseless, tanpa makna. Karena meskipun dia sesuai dengan setiap kemungkinan keadaan dalam proposisi tadi ya, antara hujan dan tidak hujan, tapi dia hanya membingkai realitas tanpa memberikan gambarannya, tidak memberikan informasi kepada kita apa yang sebenarnya terjadi gitu. Nah, itulah sifat dari proposi-proposi dalam logika, karena tidak mengatakan apa-apa, jadi statusnya itu hanya analitik aja gitu. Baik, slide selanjutnya. Nah, poin keempat yang menjadi klaim utama di Tractatus ini adalah Wittgenstein menyatakan ada hal-hal yang bisa disampaikan, yang bisa dikatakan, dan ada yang tidak gitu. Jadi kembali kepada kritiknya pada perdebatan filosofis yang sangat luas, yang menurut dia banyak mencakup hal yang nonsens gitu. Karena para filsuf itu mereka memaksakan diri untuk menyatakan hal-hal yang sebenarnya tidak bisa dinyatakan. Jadi tidak ada realitasnya secara empiris di dunia. Yang ingin dia sampaikan adalah hal-hal seperti etika gitu, yang tidak jelas ya, tidak empiris, tidak ada wujudnya, itu tidak bisa dinyatakan dengan proposisi yang tertentu seperti itu. Jadi ini uncynic, beda tadi ya, kalau tadi senseless itu kan senseless, kalau ini tuh tidak bisa dinyatakan. Jadi bukan tidak bermakna, tapi maknanya tidak bisa dinyatakan dalam proposisi, seperti itu, tidak bisa dinyatakan benar atau salah. Jadi struktur termasuk struktur logika itu sendiri. Jadi mereka tuh tidak bisa, ketika tidak bisa dinyatakan dengan kata-kata, tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, maka akhirnya akan nampak seperti omong kosong gitu. Nah, ini sebenarnya salah satu bentuk kritik internal sendiri ya dalam Tractatus itu, ketika Wittgenstein sendiri menyatakan bahwa struktur logika yang dia bahas pun sebenarnya akan nampak seperti omong kosong gitu. Jadi hal-hal yang dia bahas terkait dengan logical form seperti itu seperti hal-hal yang harus dibahas, harus dilewati gitu untuk mencapai sesuatu. Tapi ketika sudah sampai di titik tersebut, dia akan dibuang, tidak digunakan lagi, seperti itu. Jadi ini menegaskan bahwasanya bahasa itu memiliki limit, memiliki batasan di mana dia tidak bisa lagi
melakukan penggambaran gitu, tidak bisa lagi menjadi pencerminan realitas, karena ada realitas yang ada di luar kemampuan bahasa untuk mengungkapkannya seperti itu. Dan di titik itu Wittgenstein menyarankan untuk to be silent, untuk diam gitu. Gitu. Oke, dilanjut. Nah, bagaimana Tractatus ini berpengaruh kepada lanskap filosofis di masa itu, terutama di tahun itu, yaitu ini menjadi sesuatu yang sangat inspirasional bagi lingkaran Wina, terutama melalui Moritz Schlick sebagai pendirinya, karena mereka melakukan kajian yang sangat intensif ya terhadap Tractatus ini, dan akhirnya melahirkan positivisme logis. Meskipun mereka tidak mengadaptasi seluruh pemikiran dan Tractatus, mereka mengambil hal-hal yang tertentu, karena ini banyaknya saintis ya orang-orang yang di lingkar Wina ini, jadi mereka sangat mendukung gitu, tidak pengabaian atas metafisika gitu dalam filsafat, dan bertumpu pada hal-hal yang lebih empiris. Dan mereka sangat mengapresiasi terkait limit penjelasan limit dan kealamian filsafat dengan dengan menentukan batas di mana filsafat tidak bisa melakukan pembahasan lebih lanjut, dan bagaimana logika dan bahasa itu digunakan sebagai tool utama untuk melakukan pembahasan filsafat seperti itu. Nah, kemudian Tractatus sendiri akhirnya pengaruh utamanya dia bukan tidak secara langsung melahirkan teori baru gitu, tapi dia seperti memindahkan playground gitu, di mana filsafat seharusnya bekerja. Jadi bukan sebagai problem solver yang secara langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan yang hadir, tapi dia mengklarifikasi logika subjek mana yang bisa dibahas dan mana yang tidak, seperti itu. Jadi langsung masuk ke yang poin ketiga, berarti secara langsung dia tuh membatasi domainnya filsafat gitu, dan membatasi ambisi bahwasanya filsafat itu bisa, ya katakanlah, bisa menjawab segalanya gitu. Ada ekspansi yang sifatnya metafisis waktu di masa itu. Oke, dilanjut. Nah, namun meskipun secara struktur ya Tractatus itu memang nampak geometris, nampak bangunan yang terstruktur, yang rapi gitu, dan beneran Wittgenstein menyusunnya sedemikian rupa dengan hierarki yang dia jelaskan. Masalahnya adalah dia rapuh secara internal. Jadi poin-poin yang disampaikan oleh Wittgenstein sendiri banyak yang tidak bisa dia jelaskan lebih detail gitu. Bagaimana misalnya mengidentifikasi objek, apa yang dimaksud dengan logical primitif misalnya. Bagaimana objek yang atau mistik itu seperti apa ketika ketika suatu benda diisolasi menjadi sebuah nama gitu, di titik mana bahasanya dia menjadi sesuatu yang indivisible, seperti itu. Kemudian yang kedua terkait salah satu yang cukup terkenal juga kritiknya Sraffa, ketika dia bisa dilihat seperti ini, ada gestur tangan dari yang lazim dipakai orang-orang Itali. Misalnya contoh, kan orang Italia banyak pakai gestur tangan dalam bicara, yang salah satunya yang Sraffa tunjukkan tuh dia di depan Wittgenstein tuh kayak seperti menyisir dagu dengan tangan seperti itu kan artinya kayak I don't care gitu kalau di kalangan Napoli. Terus Sraffa tanya pada Wittgenstein, kalau yang kayak gini logical picture-nya apa? Ini kan bahasa juga sebenarnya gitu. Nah, itu Wittgenstein tidak bisa menjelaskan seperti itu. Jadi banyak dari klaim-klaim Wittgenstein sendiri yang tidak bisa diterangkan oleh dia sendiri dalam dalam treatise-nya ini. Ini masih ada waktu kan ya? Dan untuk poin-poin kelemahan Tractatus ini sendiri, banyak sekali kritiknya tuh tidak
tidak hanya berawal dari luar, dari eksternal gitu, kritik dari luar pihak, tapi banyak yang akhirnya tuh disampaikan oleh Wittgenstein sendiri sebagai kritik internal, dan itu didokumentasikan dengan baik oleh Hacker ya dalam erosi yang dia simpulkan sebagai erosi argumen internal dalam artikelnya. Oke, itu gambarannya segitu dulu aja, dilanjut. Kemudian selesai ya pembahasan Traktatus tadi, dan hubungannya dengan philosophical investigation gitu, meskipun sebenarnya tuh nanti kita akan lihat seperti yang akan kemudian dijelaskan oleh Pak Syafi, poin-poin pemikiran yang ada di Traktatus dengan yang ada di PI itu banyak yang bertentangan, karena kita bisa bilang philosophical investigation itu dibangun di atas runtuhan Traktatus gitu, tapi topiknya masih nyambung ya, masih ada garis merah, di antaranya ada membahas tentang representasi linguistik, kemudian logika berpikir dan hukumnya, juga tentang ekspresi linguistik dan relasi dan relasinya dengan pikiran manusia, juga ada unsur tentang intention dari pemikiran dan bahasanya. Baik, mungkin segitu presentasi dari saya. Terima kasih. Silahkan dilanjut oleh Pak Syafiq. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, dan salam kepada Pak Ahnaf dan Akil, dan bersama teman-teman dari grup volunteer yang saya hormati. Tadi udah dijelaskan oleh Rina tentang Traktatus Logiko TLP, di mana Wittgenstein ini benar-benar membuat sebuah perubahan, tapi perubahan ini menimbulkan kontroversial, dan justru beliau kemudian akhirnya membuat sebuah fase kedua, yaitu dengan philosophical investigation adalah jawaban dari berbagai argumen yang beliau udah utarakan di Traktatus. Dan memang di philosophical investigation ini Wittgenstein memang bermain di dalam salah satu argumennya yang betul-betul menarik perhatian daripada para tokoh filsuf, dan sampai sekarang warisannya itu memang bisa kita jalankan di masa yang sekarang. Nah, ada beberapa argumen ya sebenarnya yang membuat perhatian daripada para tokoh filsuf, dan memang beberapa di antara argumen yang diterima itu adalah tentang teori permainan bahasa atau language game. Karena tadi saya udah kasih tahu sebelumnya bahwa memang Wittgenstein ini banyak bermain di bahasa, sehingga bahasa ini menjadi salah satu bentuk yang diterima oleh masyarakat dunia, baik di masa lalu maupun di masa sekarang. Dan Wittgenstein sendiri berpikir bahwa bagaimana bahasa ini suatu hari nanti bisa diterima oleh kalangan filsafat, oleh kalangan filsuf maupun kalangan di masyarakat, terutama mereka yang ingin membumikan tentang sebuah bahasa yang diterima maupun yang akan tidak diterima. Tetapi ada poin yang menjadi perhatian adalah arti kata-kata ditentukan
oleh penggunaannya dalam berbagai konteks sosial dan praktis, bukan hanya referensi objek. Dan memang kalau kita buka di bukunya Hans Johann Locke, memang ada kata-kata yang memang memang harus benar-benar harus diartikan dalam berbagai konteks, bukan hanya konteks sosial dan praktis, tapi juga berbagai konteks. Tetapi bukan hanya untuk subject of reference saja gitu, tetapi juga ada beberapa konteks yang harus bisa yang bisa dipakai nanti. Nah, argumen ini diterima luas dalam komunitas filosofi analitik karena dasar pembentukan daripada filosofi analitik ini sebenarnya adalah bahasa. Dan kemudian argumen ini mengatasi masalah tradisional dalam teori referensi. Jadi nanti di dalam beberapa slide nanti kita akan ketemu tentang bagaimanakah teori referensi ini berperan di dalam kebangkitan filosofi analitik. Argumen ini kemudian diakui oleh oleh filsuf seperti Davison and Dumet. Dan memang ya language game ini memang betul-betul membutuhkan suatu perhatian gitu, karena bukan hanya ketika di zaman Perang Dunia Kedua, bukan hanya di zaman sekarang, tapi memang bahasa itu menjadi peran penting, sehingga bahasa ini kemudian berkembang dengan berbagai macam cara. Kemudian language gaming ini menjadi dasar semantik pragmatis modern. Nah, bagi orang yang kuliah di jurusan bahasa, mereka pasti akan mengerti apa itu semantik. Dan bagi kita, ketika kita sedang SMA, pelajaran bahasa Indonesia itu ada semantik, kemudian ada konsonan, dan itu ya memang saya tidak akan membahasnya karena ini memang bukan ranah saya. Kemudian di sini ada namanya kritik teori referensial murni atau pure of reference. Dan Wittgenstein ini menekankan bahwa tidak semua kata mengacu pada objek. Kata-kata seperti lima atau mungkin itu tidak mengacu kepada sesuatu yang konkret. Mungkin kalau nanti ketika nanti dalam segmen pertanyaan kalau ada yang menanyakan contohnya bagaimana, nanti saya akan coba menjelaskannya. Nah, argumen tersebut membuka wawasan tentang kompleksitas makna linguistik, dan memang Bloch sendiri dalam bukunya itu memang beliau mencoba untuk apa yang diinginkan oleh Wittgenstein ketika dia menjawab dalam philosophical investigation. Dan memang Wittgenstein itu bermaksud untuk open mind terhadap kompleksitas makna linguistik. Dan kemudian argumen ini kemudian diterima secara umum sebagai kontribusi revolusioner. Dan ini memang sudah terjadi di dalam sejarah bagaimana perkembangan bahasa dari zaman ke zaman. Kemudian argumen ini membentuk dasar filosofi bahasa kontemporer, dan ini memang sudah kenyataannya, dan bagi kita sebagai masyarakat atau sebagai seorang yang sudah belajar bahasa dari SD, SMP, SMA, itu sudah ada basic dasar dari apa itu bahasa gitu. Dan bahasa bisa bermacam kategorinya. Tetapi ini yang menjadi dasar filosofi sendiri, yaitu tadi yang teori referensial murni. Karena memang dasarnya itu adalah bagaimana referensial murni, hanya tinggal kita bisa menerima atau tidak kita menjawab teori referensial murni tersebut. Kemudian argumen ini juga merupakan sebuah terobosan penting untuk membebaskan filosofi dari model referensial sederhana. Nah, ini yang menjadi perdebatan sebenarnya di dalam buku karya Hans Johann Locke.
kenapa teori referensial murni ini menjadi salah satu argumen, ada apakah sebenarnya? Nah, Glock sendiri cuma hanya menawarkan satu jawaban, bahwa dengan adanya teori referensial murni ini diharapkan bisa membebaskan filosofi dari model referensial sederhana. Jadi disinilah makanya permainan Wittgenstein ini sebenarnya cuma hanya bahasa gitu. Tapi nanti akan kita bahas nanti selanjutnya. Nah, Wittgenstein sendiri ada satu argumen yang memang dibilang kontroversial, tetapi ada argumen yang memang sangat krusial. Nah, Wittgenstein membentuk sebuah argumen yang bernama kemiripan keluarga atau family resemblance. Dan ini yang menjadi berkepanjangan bagi di antara para tokoh yang menolak maupun para tokoh yang menerima. Karena menurut Wittgenstein sendiri bahwa konsep tidak memiliki sifat bersama yang menyatukan, tetapi melainkan terhubung oleh jaringan kesamaan yang saling tumpang tindih. Dan ini memang yang sama sekali yang diterima oleh para tokoh filsafat. Mungkin ada beberapa para tokoh filsafat yang menolak argumen tersebut. Kenapa kontroversial? Karena memang Wittgenstein itu ingin menyederhanakan argumen-argumen ini. Sehingga kalau di beberapa jurnal itu ada peta, ada peta yang menjadi penting sekali karena ada ayah, ibu, kemudian ada dan beserta anggota. Bahkan ada seorang researcher membuat sebuah tree of family gitu. Dan ini memang ada kaitan dengan filsafat. Berkaitan dengan argumen Wittgenstein. Nah, argumen ini kemudian akhirnya diterima luas dalam epistemologi dan filosofi bahasa. Meskipun memang argumen ini memang juga membutuhkan sebuah jawaban dan membutuhkan sebuah pertanyaan, dan jawabannya justru sudah kita rasakan gitu. Nah, dan argumen ini juga sebagai alternatif untuk memahami kategorisasi, dan memang Glock juga sempat membahas tentang itu. Kemudian family resemblance ini menolak keharusan kondisi perlu dan cukup yang ketat. Dan argumen ini memang agak, ya boleh dibilang agak eksentrik ya, karena memang yaitu tadi karena sangat krusial sekali gitu loh. Dan family resemblance ini kemudian didukung oleh penelitian dalam psikolinguistik dan semantik kognitif. Jadi argumen family resemblance ini memang membutuhkan sebuah penelitian bagi pakar bahasa maupun non pakar bahasa. Dan penelitian tersebut kemudian hanya berkembang semenjak Perang Dunia Kedua dan sampai sekarang. Jadi meskipun tidak berhenti hanya sampai sana, tapi terus berlanjut ke generasi selanjutnya. Jadi seperti pohon gitu. Jadi dia hanya tumbuh hari ini, tapi nanti untuk besok dia akan berkembang terus. Nah, kemudian ada namanya antiteorisasi dalam filosofi. Dan Wittgenstein sendiri mempunyai sebuah sikap skeptis terhadap teori filosofis ambisius. Dan filosofi, dan menurut beliau bahwa filosofi itu hanya sebagai terapi bahasa untuk mengatasi kesalahpahaman linguistik. Dan memang ya saya akui memang benar gitu, bahwa memang untuk biar tidak ada terjadi ambiguitas nantinya. Dan ada 4 poin yang saya ambil bahwa antiteorisasi dari filosofi ini dikritik sebagai terlalu nihilistik oleh filsuf analitik. Dan dianggap menghindari pernyataan substantif. Kemudian Kripke dan Skinner menunjukkan beberapa masalah teori, beberapa masalah filosofis memerlukan teori konstruktif. Dan ini memang pendapat dari 2 pakar filsuf ini memang yaitu tadi, karena untuk bagaimana
untuk bagaimana sikap skeptis berubah menjadi sikap non skeptis. Dan kemudian pendekatan Wittgenstein itu dilihat hanya sebagai terapi saja, bukan solusi sejati. Dan memang Wittgenstein sendiri approach-nya memang dari sebuah terapi dan bukan solusi sejati, tapi terapi yang memang memerlukan sebuah jawaban yang pasti. Dan ya itulah makanya memang saya bilang bahwa Wittgenstein ini di dalam philosophical investigation banyak bermain di bahasa sebenarnya, bermain di bahasa, karena beliau ingin menunjukkan bahwa filsafat ini hanya bisa dimengerti dan hanya bisa diterima oleh sebuah bahasa. Nah, kemudian ada beberapa ada argumen seperti argumen bahasa pribadi atau private language. Dan Wittgenstein sendiri merasa bahwa ada kelemahan dalam argumentasi. Dan bahasa yang hanya dapat dipahami oleh pembicaranya sendiri tidak dapat memberikan kebenaran dan itu benar. Dan itu yang memang sudah terasa bagi kita ketika kita sedang berbicara atau kita sedang memahami sebuah bahasa, karena kan kita tidak mengerti apakah kita bisa memberikan sebuah standar kebenaran atau tidak sama sekali. Dan argumen bahasa pribadi ini menerima kritik signifikan dari komunitas filosofis. Dan Saul Kripke sendiri menunjukkan kesamaran dalam argumen ini. Kemudian yang ditekankan oleh Wittgenstein hanya kesulitan pragmatis, bukan inkoherensi konseptual. Dan private of language ini tetap menjadi topik perdebatan aktif dalam filosofi bahasa dan pikiran. Memang benar bahwa sampai sekarang juga ini menjadi sebuah topik. Bagaimana bahasa pribadi ini apakah bisa diterima atau disanggah di dalam filosofi bahasa dan pikiran, karena mind and language ini memang berperan penting dalam segala hal. Kemudian juga ada tentang rule following. Di sini juga ada masalah dalam determinasi makna. Bahwa makna aturan itu ditentukan oleh praktik komunal, bukan internal mental. Dan argumen ini dikritik sebagai bentuk konvensionalisme yang bermasalah. Tetapi menurut Kripke sendiri, respon komunal tidak dapat sepenuhnya menentukan sebuah makna. Dan Tyler Birch mengusulkan externalisme sebagai alternatif. Dan solusi Wittgenstein mungkin tidak sepenuhnya memuaskan. Tapi bagi aku sendiri, sebenarnya role following ini juga sebenarnya penting ya. Cuman mungkin tidak banyak hal yang dibuka oleh Wittgenstein, karena mungkin Wittgenstein merasa belum puas gitu, jadi sehingga aturan atau role following ini menjadi argumen yang diketik sebagai bentuk konvensionalisme yang bermasalah. Kemudian ini yang argumen ini tentang pandangan tentang kebenaran logika, dan di sini yang sikapnya adalah absurd. Proposisi logika dianggap absurd, terutama dalam Tractatus Logico Philosophicus. Dan proposisi logika tidak mengatakan apapun tentang dunia itu menurut Wittgenstein. Tapi argumen ini kemudian akhirnya bisa terjawab beberapa zaman kemudian, dan sampai sekarang ya kita hanya bisa mengikuti saja bagaimana perkembangan dari proposisi logika tersebut. Dan argumen tersebut ditolak oleh logikawan modern dan filsuf analitik. Dan mereka menilai bahwa nilai epistemik nyata dalam sistem logika. Dan pandangan Wittgenstein ini dianggap terlalu radikal. Dan ya, memang benar, karena pandangan Wittgenstein memang terlalu radikal sekali. Dan di dalam sejarahnya, bukan di dalam sejarah, justru
Wittgenstein ini karena terlalu frontal sekali di dalam kehidupannya. Mungkin ya kalau ada waktu sebentar bahwa kenapa Bertrand Russell dan Wittgenstein ini bersimpangan arah, mungkin karena alasannya mungkin itu karena Wittgenstein ini terlalu radikal dan dia banyak menolak argumen-argumen dari Bertrand Russell. Tapi itu mungkin waktu yang kemarin ya. Tapi saya tidak menekankan pada malam ini, dan tentunya kita bisa paham lah kenapa terjadi perdebatan antara Bertrand Russell dengan Wittgenstein. Kemudian tautologi memiliki peran penting dalam filosofi modern, dan ya memang benar, tautologi memang memiliki peran penting dalam filosofi modern. Jadi tidak hanya untuk filosofi analitik saja, tetapi semua filsafat tautologi memang memiliki peran yang sangat penting sekali. Nah, di sini ada beberapa perbandingan antara argumen diterima dan ditolak. Salah satunya yaitu tadi yang language game, kemudian ada kritik teori referensial, kemudian ada kemiripan keluarga. Tetapi kalau yang argumen yang ditolak itu adalah anti-teorisasi, private language, rule following, dan kebenaran logika. Dan argumen yang ditolak ini memang banyak yang bisa diterima kemudian setelah beberapa tahun kemudian, dan memang warisannya ini ya memang ya bisa kita dapatkan lah, bisa kita pelajari, bisa kita jalankan. Dan meskipun memang argumen ini tidak hanya berhenti begitu aja, tapi sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, kemudian apa aja sih warisan Wittgenstein dalam filosofi analitik? Kalau menurut kontribusi positif, ini mengubah cara filsuf untuk memahami bahasa dan makna. Memang karena banyak mereka yang tidak memahami bahasa dan makna. Tetapi ada juga yang bisa paham karena mereka betul-betul memahami apakah itu bahasa dan makna. Dan memang bahasa dan makna ini ada dua poin yang tidak bisa lepas dan saling berhubungan. Kemudian language game ini menjadi teori fundamental dan kemudian membuka jalan bagi semantik pragmatis dan kognitif. Kemudian kalau dalam kritik dan perdebatan, memang beberapa posisi tetap kontroversial dan memicu banyak respon berkelanjutan dari filsuf kontemporer, kemudian juga mendorong penyempurnaan dan klarifikasi teori. Jadi memang memang argumen Wittgenstein ini memang ada yang diterima, terutama diterima ketika ada hubungannya dengan Vienna Circle, maupun ada argumen yang memang yang ditolak oleh Vienna Circle dan para tokoh filsafat lainnya, filsuf lainnya. Tetapi dampaknya justru baru kita rasakan, baru kita bisa jalankan gitu. Jadi ya ini yang memang ya itu tadi yang aku bilang, yang saya bilang sebelumnya, bahwa memang Wittgenstein itu bermain di dalam bahasa, karena bahasa itu menjadi penentuan gitu. Apakah memang seseorang bisa memahami atau seseorang tidak memahami secara pasti. Dan sekian begitu saja mungkin presentasi dari saya tentang philosophical investigation, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada ucapan maupun dari gaya bahasa yang tidak dimengerti sama sekali oleh para audiens. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas presentasinya dari Kak Rira dan Pak Syafi. Mungkin kita akan langsung masuk ke dalam diskusi ya. Kalau mungkin ada teman-teman yang akan bertanya atau memberikan tanggapan. Tapi sebelum itu
Jangan lupa dukung kami dengan mentraktir di Peer Industri ID dalam upaya membuat konten filsafat dan logika untuk teman-teman semua. Baik, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, silakan. Dari Bang Said ya, mungkin silakan Bang Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya terkait Tractatus Logico Philosophicus, tapi khusus dari interpretasinya Graham Priest. Jadi kan Graham Priest itu Wittgenstein itu yang fase pertama ya, itu secara dialeteik gitu. Jadi dia bilang kalau Wittgenstein dalam Tractatus itu banyak mengungkapkan proposisi-proposisi yang sifatnya impredikatif, sifatnya self-referensial gitu. Nah, ini gimana nih? Apa ini kan memang kontroversi sih interpretasinya Graham Priest ini. Cuman kalau kita cocokkan dengan TLP sendiri atau dari surat Wittgenstein korespondensinya atau dari Remark Foundation itu ya, pra philosophical investigation, apakah memang Wittgenstein itu philosophically dialetheik gitu? Sekian. Pertanyaan saya udah jelas apa belum? Kalau belum jelas saya jelaskan ulang lagi. Gimana, berarti pertanyaan ke Kak Rira ya, mungkin gimana Kak Rira, udah jelas belum? Soalnya tadi saya mental ya. Jadi posisi apa Wittgenstein dari sudut pandang Priest dialektik atau tidak gitu, maksudnya kesepakat sama pandangan Priest atau enggak atau gimana? Jadi kalau misalkan kita telaah dari teks-teksnya langsung gitu, apakah memang walaupun Wittgenstein nggak mengakuinya secara langsung, tapi apakah bisa dikatakan kalau dia itu dialetheisme gitu? Ya jelas. Mungkin bisa diulangi ya Bang Zahid. Jelas apa enggak suara saya? Halo. Ya silakan Bang Zahid. Ini agak berdengung nih suaranya. Oh, entar. Saya keluar dulu bentar ya. Ini mic-nya emang error ini. Mungkin ke Pak Gigih dulu ya. Silakan Pak Gigih, pertanyaan. Assalamualaikum, suara saya jelas, Mas Akil? Halo, tes. Ya, silakan Pak Gigi. Oke, ya makasih Aman-aman Pak. Mas Gigi, aman-aman. Oke, makasih Mas Ahna, Mas Akil, Pak Syafi, dan Mbak Rira, dan teman-teman lain. Yang saya tanyakan mungkin dan bisa dikembangkan menurut narasumber Pak Syafi dan Mbak Rira ini, apa sih kelebihan dan kekurangan dari pemikiran Wittgenstein dalam dua bukunya ini, gitu ya? Entah kekurangan yang bersifat fundamental yang bisa dikritik begitu, atau mungkin didekonstruksi, atau ada hal yang menurut Anda berdua itu benar begitu ya, yang dapat dikembangkan atau direkonstruksi lebih lanjut begitu ya. Karena ini kan bapaknya lingkaran Wina lah ya, inspiratornya lingkaran Wina. Yang kedua, mungkin saya bertanya berkaitan dengan materi yang saya pernah sampaikan. Kalau dulu kan saya nyampaikan apakah Russell itu ateis atau agnostik. Nah, menurut narasumber Pak Syafi maupun Mbak Rira, Wittgenstein termasuk yang mana? Apakah, kalau nggak salah saya pernah baca ada religiusitasnya juga di Ortodoks kalau nggak salah ya. Nah, apakah beliau itu religius tetapi beliau membatasi makna-makna ketuhanan dalam aspek bahasa begitu ya, atau ada ya religiusitasnya ada agnostiknya juga begitu ya. Itu mungkin dua hal yang saya sampaikan, sifatnya adalah bertanya maupun saran begitu. Matur nuwun Pak Safi, Mbak Rira, Mas Ahnaf, dan Mas Akil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Pak Bung Diki. Mungkin langsung dijawab sama Pak Syafi dulu atau Kak Dila dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Gigi atas pertanyaannya, dan saya coba untuk menjawab. Mungkin sebelum saya memohon maaf karena justru memang saya meminta maaf kalau ada memang nanti jawaban yang agak kurang gak enak untuk didengar oleh Pak Gigi untuk oleh Pak Gigi. Dan memang kalau memang ya setiap argumen itu memang memiliki argumen yang ada kelebihan dan kekurangan. Tetapi saya tidak melihat dari dua buku tersebut, tapi saya sudah merangkum semuanya menjadi sebuah satu kesimpulan. Dan menurut saya bahwa memang kalau untuk kelebihan dari argumen Ludwig Wittgenstein sendiri adalah bahwa yang pertama adalah bagaimana argumen ini menjelaskan tentang variasi konteks. Yang kalau untuk keterangannya memang bahwa mampu menjelaskan dengan sangat baik mengapa kata yang sama bisa memiliki makna berbeda tergantung pada situasi dan kelompok sosial atau komunitas bahasa yang menggunakannya. Kemudian kelebihan dari argumen Wittgenstein sendiri adalah bagaimana menghindari logika laku. Yang di sini berarti bahwa mengubah pandangan bahwa bahasa hanya berfungsi sebagai potret kata, melainkan sebagai alat yang dinamis sesuai dengan bentuk kehidupan manusia. Kemudian argumen yang ketiga dan kelebihan dari argumen beliau ini adalah mendukung pluralitas dan toleransi. Jadi bagaimana menghargai keragaman cara pandang dan bentuk komunikasi, serta sering digunakan sebagai fondasi yang kuat untuk melawan dogmatisme. Kemudian kelebihannya adalah relevan untuk analisis kontemporer. Dan ini yang menjadi sebuah motor penggerak pergeseran linguistik dalam filsafat yang sangat berpengaruh pada perkembangan teori postmodernisme dan sosiologi modern. Itu kelebihan dari argumen Wittgenstein. Kemudian kalau kekurangannya, mungkin yaitu bagaimana argumen Willow ini sangat rentan terhadap relativisme. Dan memang karena wakna itu sangat bergantung pada komunitas tertentu. Argumen ini terkadang menyulitkan pembentukan kebenaran atau nilai universal yang berlaku lintas kelompok. Kemudian argumen juga memiliki kekurangan penolakan terhadap metafisika, yaitu meremehkan atau menolak diskusi filosofis tradisional dan spiritual yang dianggap tidak memiliki kriteria verifikasi publik yang jelas. Kemudian juga kekurangan dari argumen ini adalah kesulitan memahami pengalaman subjektif, menolak kemungkinan adanya bahasa pribadi sehingga sering dikritik karena seolah menafikan keunikan atau keontentikan pengalaman batin seseorang yang tidak bisa sepenuhnya dikomunikasikan secara publik. Dan memang ya saya juga merasa bahwa ini memang ya karena private language ini ya itu tadi ya di presentasi sebelumnya bahwa memang juga kita juga mengalami sebuah kesulitan untuk memahami pengalaman subjektif tersebut. Dan memang argumen ini juga ada keterbatasan dalam sains eksakta. Pemahaman bahwa bahasa, logika, dan kebenaran matematika sekadar buatan atau kreasi manusia, itu menurut Wittgenstein yang kedua, dan sering mendapat tantangan dari ilmuwan yang meyakini adanya kebenaran objektif mutlak di alam semesta. Mungkin itu jawaban saya yang pertama tentang kelemahan dan kekurangan dari argumen beliau. Tetapi kalau untuk masalah agnotisme atau ateis, saya belum bisa menjawab itu pagi, karena terus terang
saya juga baru tahu Wittgenstein itu juga kemarin-kemarin gitu, melalui beberapa diskusi webinar. Jadi aku tidak tahu apakah memang beliau benar-benar agnostis atau ateis gitu. Jadi begitu aja Pak Gigi, dan mohon maaf sebesarnya kalau keterangan saya memang agak sedikit itulah agak sedikit dangkal gitu. Baik, makasih Pak Gigi atas pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Safi. Silakan Kak Lira untuk menjawab pertanyaan dari Pak Gigi. Oke, lanjut ya, melanjutkan penjelasan dari Pak Syafi untuk terkait kekurangan dan kelebihan dari pemikiran yang tercakup di traktat itu sendiri. Sebenarnya untuk kekurangan atau kelemahan tadi sudah sempat dijelaskan ya. Jadi memang ada beberapa pertanyaan ya yang gagal dijawab oleh Wittgenstein sendiri. Misalnya ketika ditanya tadi, jadi proposisi yang paling mendasar itu tuh apa gitu, seperti apa bentuknya, bagaimana posisi mendasar itu dia bisa secara posisinya itu independen secara logis, tapi dia berkorespondensi kepada fakta atomik seperti itu. Nah, Wittgenstein ini sendiri dia tidak tidak bisa memberikan contohnya gitu, dan ketika ditekan oleh teman-teman ditekan oleh orang-orang di lingkaran UNER sendiri gitu. Jadi gimana sih maksudnya gitu? Dia sendiri akhirnya mengaku ya, nggak tahu sih sebenarnya kayak gimana gitu. Jadi masalahnya tuh dia tuh cuma secara teoritis menghadirkan konsep elementary proposition itu untuk membangun tentang picture teori seperti itu. Tapi secara realnya sendiri dia tidak bisa menentukan batas-batasnya bagaimana proposition itu dapat dinyatakan secara elementer di komponen paling sederhananya seperti itu. Kemudian bagaimana tentang membedakan hal yang bisa dinyatakan dengan yang hanya bisa ditampilkan gitu, antara yang what can be said and can be shown itu juga kan dia tidak bisa memberikan penjelasan dan contoh, bahwa yang dia hanya bisa menunjukkan hal-hal yang hanya bisa dicontohkan itu misalnya termasuk hal-hal yang metafisis, kemudian struktur logika itu sendiri gitu. Tapi bagaimana tampilnya itu seperti apa, itu pun masih menjadi pertanyaan dan tidak bisa dijelaskan secara jelas, dan bisa jadi dan malah seperti kritiknya Russell di awal juga kan di pengantar buku ini, dia bilang dia ada hal-hal yang tidak bisa dinyatakan, hanya bisa ditampilkan, tapi dia pun pada beberapa hal ketika harus menjelaskan logical form dia melanggar batas ini gitu. Mungkin nanti akan berlanjut ya ke yang pertanyaan dialetisme. Kemudian juga tentang tentang simple object gitu. Substan seperti apa yang disebut indivisible misalnya seperti itu, sebatas apa, itu kan juga tidak bisa disediakan jawabannya oleh Wittgenstein. Tapi ketika pun beneran rapuh dan bisa dikatakan bangunan logikanya hancur gitu Tractatus ini, bukan berarti jadinya sia-sia ya, karena dari Tractatus sendiri kan Wittgenstein membangun philosophical investigation dan pemikiran-pemikiran yang lebih solid dah. Tapi sisa-sisa artefak lah katakan dari Tractatus sendiri yang masih dipakai sekarang kan, misalnya pemahaman bahwa koneksi logika itu beneran adalah fungsi transfungsional gitu, beneran kayak yang diwariskan oleh Wittgenstein dan Tractatus ya kan, seperti membuat truth tables gitu. Itu bagaimana truth fungsional itu diajarkan digunakan dalam teks-teks logika sampai sekarang. Kemudian bagaimana
Wittgenstein itu memecah logika itu terdiri atas tautologi seperti itu. Jadi ya memperlakukan kebenaran logika itu suatu hal yang sebagai formal ya, sebagai formal, suatu hal sifatnya formal, jadi bukan substantif gitu seperti itu. Itu mungkin untuk kekurangan dan kelebihan pemikiran-pemikiran dalam Traktatus. Nah, sementara untuk posisinya Wittgenstein sendiri secara religius, saya belum baca biografi maupun pemikirannya Wittgenstein sendiri ya secara religius seperti apa. Jadi mungkin di titik ini saya mengambil kesempatan untuk diam gitu di luar bahan yang bisa saya jelaskan. Ini gimana lanjut yang pertanyaan siapa tadi yang pertama, Zahid ya? Ya boleh langsung dijawab mungkin. Yang apa namanya? Pertanyaan Bung Zahid. Yang apakah Wittgenstein dialektis jika diterapkan pada logika? Atau mungkin boleh Bung Zahid open mic kalau masih Udah ada. deh. Ya. Boleh Bung Zahid. Sepengetahuan saya kan dialeteisme itu kan posisi filosofis itu. Dia klaim filosofis bahwasanya terdapat kontradiksi yang benar. Jadi beda antara sistem logika para konsisten dengan dialeteisme. Dialeteisme bisa menurunkan sistem logika para konsisten dalam artian seorang dialeteis itu kemungkinan besar menerima sistem logika para konsisten, tapi belum tentu sistem logika para konsisten itu bisa diinterpretasikan secara dialeteis. Jadi bahkan dari Gramsci itu sistem logika logic of paradox itu ya, itu kan dia kan bisa diinterpretasikan ke logika selain dialeteis, selain para konsisten sebenarnya. Nah, urusan dialeteis itu urusan filosofisnya itu yang saya baca di Stanford Encyclopedia. Nah, sekarang masuk ke Wittgenstein. Tentu kalau kita bicara sistem logika yang dianut sama Wittgenstein, saya cukup yakin untuk bilang Wittgenstein itu klasik. Dia itu menerima logika klasik. Tapi apakah dia mengetahui fakta bahwasanya terdapat logika selain logika klasik, saya belum mengerti. Nah, kalau dari sistem logika itu saya kira itu klasik. Tapi yang menurut saya menarik, apakah secara filosofis, secara implisit gitu ya, Wittgenstein itu sebenarnya dialeteis gitu. Khususnya di interpretasinya Gramsci, ya. Walaupun kontroversial, saya tahu itu. Gramsci itu pernah menginterpretasikan Wittgenstein sebagai dialeteis di dalam buku Traktatus itu. Karena semua pernyataan Wittgenstein di dalam buku Traktatus itu sifatnya impredikatif gitu, sifatnya self-referensial. Gitu. Bahkan nggak cuma di fase satunya aja, tapi di bukunya yang, Remark Foundation itu catatan atau bukunya ya? Kalau saya koreksi kalau salah. Setahu saya itu catatan Remark Foundation itu ya. Itu pasca Traktatus. Itu ada beberapa semacam yang dikutip sama Priest itu kalau Wittgenstein itu menerima kontradiksi. saya kurang ngerti apa gimana. Cuman gimana? Apakah terlepas dari itu semua ya? Apakah secara filosofis itu Wittgenstein bisa disebut sebagai dialeteis? Gitu? Iya. Ya. Silakan Karela atau Pak Syarif dulu. Oke. Karela dulu. Ini mungkin memang saya belum baca yang tulisnya, cuma baca artikelnya aja, belum baca bukunya ya waktu itu. Jadi memang kalau misalnya melihat proposisi dalam Traktatus itu kan dia emang nggak banyak menyebutkan sumber ya, beneran sangat referensial gitu. Dan bahkan kritik-kritik untuk untuk klaim dan Traktatus sendiri itu kan bukan hanya dari bukan pertama dari eksternal tuh bukan sekedar dari orang lain, tapi maksudnya itu dan bukan dari Wittgenstein itu sendiri setelah pasca Traktatus, tapi ada sebagian di dalam Traktatusnya itu sendiri ketika misalnya dia menyatakan bahwa hal-hal yang saya sampaikan di sini ya bisa jadi disebut nonsens juga, karena saya pikir sih dia menyadari ketika dia mengatakan misalnya ada hal-hal yang
tadi ya bisa dikatakan dan tidak di luar itu tidak bisa dikatakan, itu merupakan limit bahasa, tapi dia terpaksa harus mengatakan, harus menjelaskan dengan kata-kata apa yang menurut dia di luar batas bahasa itu ketika harus menjelaskan logical form misalnya. Padahal dia bilang itu hanya bisa ditunjukkan, karena sebenarnya dia sendiri nggak jelas gitu ketika hanya bisa ditunjukkan, itu tunjukannya seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya memang ada kontradiksi di dalam bangunan pemikiran dan pernyataan sendiri, memang itu ditemukan ya dalam teksnya itu sendiri seperti itu. Cuma apakah kalau saya harus menentukan, saya bersikap apakah itu kontradiksi yang menjadi kelemahan, bagian kelemahan dari traktatus seperti yang ditunjukkan oleh Russell dalam kata pengantarnya gitu, atau justru itu kontradiksi yang sifatnya diletheis, yang sifatnya benar dan itu dimaklumi gitu ya, seperti yang dikatakan oleh Priest itu mungkin memang belum bisa saya tinjau lebih lanjut ya untuk saat ini. Jadi mohon maaf kalau jawabannya memang tidak memuaskan. Terima mungkin kasih Kak Wapa. tapi mungkin nanti bisa minta ditambahin penjelasan ya oleh Anak mungkin atau untuk Akil. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin Pak Syafi silakan untuk menjawab kalau ada tambahan. Baik, Bung Zahid, kalau menurut yang saya tahu juga sebenarnya ada beberapa para ahli yang bilang bahwa Wittgenstein ini tidak secara mutlak menetapkan kontradiksi sebagai kebenaran universal, tetapi sebaliknya beliau memandang kontradiksi tergantung pada konteks dan kegunaannya di dalam aturan bahasa sehari-hari. Tetapi filsuf modern seperti Mr. Priest itu melihat bahwa pemikiran Wittgenstein di fase akhir itu sangat mendekati dialetheism dan logika para konsisten. Dan jadi kalau memang benar bahwa beliau ada seorang dialetheis, justru mungkin jawabannya tidak secara dogmatis ya, tetapi memang pemikiran logikanya yang memiliki banyak kesamaan dan sering ditafsirkan oleh para filsuf modern sebagai pelopor gagasan tersebut. Kalau saya justru mengambil pendapat dari Graham Priest bahwa pemikiran Wittgenstein di fase akhir ini justru sangat mendekati dialetheism dan logika para konsisten. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Pak Ahnaf dan Akil mungkin. Jadi apakah memang benar beliau seorang dialetheism atau tidak sama sekali. Begitu saja Bung Zahid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syafi. Mungkin sebelum ada tanggapan dari Bung Ahmad ya atau Bung Akil, kita ke pertanyaannya Bung Rumi dulu mungkin ya. Yang apakah pemikiran dalam membantu sifat konstruktifme sosial dalam pendekatan analitik bahasa dalam masyarakat modern? Maksudnya bagaimana ya, mungkin bisa dibantu ya? Atau mungkin bisa open mic Bung Rumi? Ini maksudnya bagaimana Pak? Kan perkembangan sejarah konstruktivisme kan ini terbentuk dari ini juga, bahasa dari apa namanya, mitologi atau sistem sosial. Nah itu bagaimana sistem analisis bahasa memperkuat basis ini ya Pak, basis penyatuan dalam konstruktivisme di sosial modern, masyarakat modern sekarang ini gitu. Maksudnya itu kan memang itu, jadi alirannya kan dari yang awal-awal dari bahasa, analisis bahasa segala macam. Nah itu
perkembangannya itu gimana itu, perkembangan bahasa dalam kontekstualisme itu. Itu. Ya, baik, terima kasih. Bung Roni. Silakan mungkin dijawab oleh Pak Rira atau Pak Syafiq duluan. Eh, Coba saya konfirmasi pertanyaan. Jadi maksudnya bagaimana menggunakan analisis bahasa dalam konstruksi, penggunaan bahasa dalam konstruksi sosial atau gimana? Oh, belum open mic gitu, Kak Rumi. Iya, bagaimana konstruksi konstruksi sosial dalam pengembangan analisis bahasa gitu, misalnya gitu. Iya, iya, iya. Saya sebenarnya masih kurang jelas sama pertanyaannya, tapi kalau misalnya yang dimaksud dengan konstruksi sosial, mungkin ini bisa jadi terkait ini ya, terkait memaknai suatu bahasa itu nanti di arena mana kita menggunakan bahasa itu gitu. Jadi ini secara sederhananya sih penjelasannya tentang language game, Bang, gitu. Jadi bagaimana kita memaknai kata misalnya suatu apa namanya itu suatu kata didefinisikan itu. Ini kan sebenarnya kritiknya Wittgenstein sendiri ya, dari kalau awalnya dia menyatakan esensialisme itu kata atau representasi dari objek gitu, nama atau representasi dari objek di Tractatus, kemudian dia menyatakan bahwa sebenarnya ada meaning gitu, ada konteks gitu, ada meaning in use, ada perbedaan makna dan penggunaan berbeda-beda. Jadi konstruksi sosial yang berbeda pun bisa menghasilkan pemaknaan yang lain-lain seperti itu. Jadi misalnya contohnya kata apa ya, kata hmm, contohnya batu biru ini bunga misalnya gitu ya. Bunga itu misalnya apakah mencakup pada bunga pada bunga tanam bagian dari tanaman yang kita lihat gitu, tapi dalam konteks tertentu gitu. Ketika atau jangan bunga deh, buah ya, lebih yang mudah. Jadi kalau buah itu ada bagian dari tanaman, atau kita misalnya ketika ada orang mengatakan buah tangan misalnya, itu kan bukan berarti ada buah tangan itu apa namanya tuh bagian dari tanaman yang namanya buah tangan kan, tapi kita mengartikannya sebagai souvenir, oleh-oleh seperti itu. Jadi ada di mana kita harus ketika menganalisis suatu kata atau suatu proposis itu pemaknaannya tergantung di mana aturan main itu berlaku gitu. Jadi kita ngelihat seperti, atau misalnya analoginya bisa jadi bola gitu. Bola itu kan tidak hanya dimainkan dengan satu cara, kita harus lihat rule of the game-nya gitu. Kalau bola di permainan basket tidak boleh ditendang gitu, sementara bola di permainan sepak bola tidak boleh dipegang oleh tangan seperti itu. Nah, itu yang akan menjadikan konteks untuk menentukan pemaknaan bahasa itu sendiri gitu. Mungkin akan lebih bisa detail dijelaskan oleh Pak Syafi ya. Tapi kurang lebih kayak gitu bukan, Rumi? Maksudnya. Pak Syafi mungkin bisa. Pak Syafi aja ya. Oh, gimana? Baik, Bung Rumi, mungkin saya akan mencoba menjawab. Kalau menurut aku sih justru konstruktivisme ini memang banyak sekali pengaruhnya ya, dan memang bagaimana pemikiran ini diterapkan dan memang sangat membantu dalam pendekatan analitik bahasa. Mungkin yang
pertama ada bahwa realitas sebagai konstruksi sosial, bahwa memang pendekatan ini menyatakan bahwa kebenaran, nilai, dan norma itu tidak ada secara objektif, tetapi melainkan disepakati dan dibentuk melalui bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada yang menjadi perhatian bagi saya sendiri adalah bagaimana dinamika bahasa dan budaya modern. Jadi realitas sosial modern seperti polarisasi opini di media sosial atau pembentukan identitas digital itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana individu dan kelompok menyepakati dan menggunakan kosakata tertentu. Dan yang menjadi poin penting yang menurut saya adalah bahasa sebagai tindakan sosial atau pragmatik, bahwa pemahaman analitik itu bergeser dari sekadar melihat makna kata secara harfiah atau seperti yang dijelaskan dalam pengantar teori konstruksionisme, dan menjadi melihat fungsi bahasa untuk melakukan tindakan sosial seperti membujuk, mengkritik, atau membentuk komunitas. Mungkin itu yang menjadi perhatian bahwa bagaimana konstruktivisme ini bisa dibentuk, dan memang pengaruhnya sangat luas sekali, dan memang pengaruhnya sangat berguna sekali dalam pembentukan untuk bahasa. Begitu, mungkin gitu aja Bung Rumi jawaban dari saya. Iya, itu masuk akal, logis. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik, terima kasih Bung Rumi. Mungkin ada pertanyaan yang lain yang bertanya atau memberikan tanggapan, Mas Abang atau Bung Abdul, silakan. Oke. Sebenarnya tadi yang pertanyaan menarik sih punya Bung Zahid ya, apakah kemungkinan sebenarnya Wittgenstein itu dialektik gitu. Sebenarnya aku lagi coba cek proposisinya, karena Wittgenstein tuh selalu nulisnya kan per proposisi. Jadi setiap proposisi yang umum itu akan diturunkan sama proposisi yang punya angka desimal lebih lebih detail lah. Oke, 6.54 ya. Teks aslinya berbunyi, proposisi saya menjelaskan dengan cara gini, siapapun yang memahami saya pada akhirnya akan mengakui sebagai omong kosong. Ketika ia telah memanjat melaluinya, maka mereka melampaui. Oh, ini yang soal tangga itu ya, Bu? Mungkin ya, Bu? Membuang tangga itu ya, setahu Bu. Iya. Sebenarnya, aku gini ya, sebenarnya cukup mencoba untuk memisahkan antara mungkin dialektik sama dialektik as a practice atau dialektik as a commitment ya. Karena kalau kita ngelihat komitmennya Wittgenstein itu nulis Traktatus tuh kayaknya secara secara garis besar dia itu punya tendensi pragmatis lah. Kalau pembacaan saya soal Traktatus ya, soal bagaimana kita bisa menggunakan filsafat untuk menjernihkan pembahasan kita gitu, atau sebutannya terapi bahasa kan. Makanya sebenarnya kalau dibilang apakah di situ Wittgenstein mencoba untuk mengadsersi suatu kebenaran bahwa ada sesuatu yang harus diikuti dan tidak diikuti secara bersamaan gitu. Karena dia meaningless gitu. Tapi padanya dia metode juga. Aku nggak yakin ya apakah di situ dia berkomitmen pada adanya kebenaran yang kontradiksi yang bisa benar gitu. Karena aku ngelihatnya sih dia motifnya tetap pragmatis gitu. Pada akhirnya ya setelah dirimu tahu bahwa proposisi-proposisi yang bersifat metafisis, etis, dan mungkin juga tautologis itu meaningless, ya udah gitu. Pembicaraan mengenai hal tersebut ya hitungannya meaningless kan gitu. Setelah kamu tahu ya udah gitu.
bukan berarti buku yang mengajarkan metode ini itu sifatnya minoritas pula gitu. Makanya setelah aku baca-baca sih hitungannya itu kayak ada 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 muatan metafilosofinya lah. Badarnya filsafat itu untuk ini gitu, untuk mencernihkan pembahasan bahasa kita. Menjadikan pembahasan kita menggunakan bahasa yang melalui filsafat bahasa kan. Terus kalau dibilang apakah ada muatan dialetik, aku kurang tahu ya. Tapi sepemahamanku itu nggak ada, nggak secara gamblang dia menyatakan adanya kontradiksi yang benar. Kalaupun dia menyatakan seperti itu adalah sesuatu yang ada di luar batasan bahasa gitu. Kalau di TLP ya, itu. Jadi emang motifnya pragmatis saja sih, ketika dia membicarakan segala hal teori atau proposisi TLP gitu. Mungkin ada sanggahan, Bung? Saya setuju sih sebenarnya, soalnya kita lihat aja realitas sehari-hari kan penuh kontradiktif, tapi tidak berarti bahwa orang sehari-hari itu komitmen pada dialetheia kan gitu. Hanya saja secara pragmatis sesuatu yang kontradiktif itu lebih mudah gitu mungkin, atau pada satu saat tertentu diperlukan gitu. Ya aku setuju itu. Dan seingatku ya, pas baca interpretasinya Grand Prix, ini ada di, lupa saya nama jurnalnya, tapi Grand Prix itu nggak bilang kalau Wittgenstein itu dia literally dialetheism, enggak. Di apa kayak? Kenapa? Saya dulu kayak baca itu di jurnal di apa ya? Tak cek dulu. Enggak, saya ingatnya itu ada di nama jurnal, tapi jurnal luar negeri gitu. Itu udah kekubur PDF-nya. Balik lagi ke tadi, Grand Prix sendiri itu nggak menginterpretasikan atau nggak bilang kalau Wittgenstein itu ya literally dialitheis, bukan gitu. Tapi proyek Wittgenstein itu di dalam filsafatnya ya, atau proyek apa ya, filsafat Wittgenstein itu pada akhirnya akan menyentuh itu, menyentuh batas-batas bahasa, terus menghasilkan dialetheia gitu. Terus sama Pris dijadikan semacam hujah ya, semacam argumen kalau ada yang namanya dialetheia. Itu yang Pris lakukan ke filsuf-filsuf lain kan juga gitu. Dia di Limits of Thought, Pris juga pernah menginterpretasikan Heidegger sama Derrida itu kan ya. Bilang kalau mereka tuh orang-orang yang menyentuh limits of thought gitu. Terus sama Pris dijadikan argumen kalau ini loh ada dialetheia, ada kontradiksi yang benar gitu. Karena kalau kita udah nyampe ke limits of thought, kita terpaksa impredikatif gitu. Kita terpaksa self-referensial kayak gitu. Kayak gitu sih tanggapan saya. Menarik sih. Sebenarnya pembahasannya kayak apakah seseorang yang pragmatis tuh mesti komit terhadap dialetheia gitu atau dialetheism. Kayaknya susah kalau ngomong gitu sih. Pak Syafi atau Kalera mungkin ada tanggapan lagi? Dalam Kalau saya sih justru yang menjadi pertanyaan adalah kenapa Graham Priest ini memandang bahwa Wittgenstein ini sudah mendekati dialektisme itu gitu. Jadi kenapa gitu alasannya, dan memang ya aku juga belum saya juga belum terlalu more deeply untuk itu, karena tetapi yang kalau saya sih justru sepakat dengan pendapatnya Priest yang mengatakan bahwa Wittgenstein ini memang lebih agak mendekat ke sana, tetapi justru itu yang menjadi pertanyaan saya gitu. Setelah tadi saya menjawab, kemudian dibantu oleh Wira juga, dan dia yang menjadi pertanyaan, kok kenapa Priest bisa mengatakan bahwa Wittgenstein ini adalah seorang dialektis. Mungkin harus lebih banyak
lebih kepada pemikiran beliau, karena saya justru mengikuti Graham Priest itu mungkin di webinarnya Audisi di waktu itu, tapi saya tidak terlalu banyak tahu tentang Graham Priest, tapi Graham Priest itu baru kemarin dari JS Store dan segala macam. Mungkin itu saja Bung Zahid. Tapi kalau saya sih justru setuju dengan pendapat Priest. Tapi kenapa beliau bisa mengatakan begitu? Mungkin ya I don't know, mungkin karena pemikiran beliau tentang logika kita tidak tahu, tapi mungkin pertanyaan itu mungkin akan terjawab dengan sendirinya kalau kita betul-betul sudah memecahkan satu kalimat bahwa apakah benar Wittgenstein seorang dialeteis atau tidak. Mungkin ya itu yang mungkin kalau menurut pandangan saya mungkin karena melihat dari pendekatan logika atau dan semacamnya. Begitu saja tanggapan dari saya. Makasih. Ya, dari Alira ada tanggapan mungkin? Oke, Bung Ahmad silakan untuk Cek. Suara kok masuk ya? Mantul nggak? Nggak mantul kan? aman. Aku sebenarnya menarik ya kalau misalkan ngomongin soal mungkin nggak kita interpretasikan sebagai dialektik, tapi kayaknya kalau misalkan kita ngerujuk ke Priest yang kamu ngomongin ya, sama Zahid itu di 6,54 4,12 ya atau 6,54. Nah, 6,54 itu kan yang tangga itu kan, dalam arti impredikativitasnya itu gara-gara preposisi itu merujuk ke semua preposisi yang ada di buku TLP itu sendiri kan, istilahnya kan. Atau sepemahamanku gitu ya jadinya kayak itu sebuah proposisi yang bisa kita bilang impredikatif dan ya bisa bikin kontradiksi. Tapi aku di sini cuma mau nambahin perspektif juga. Dan di sisi lain kalau aku gara-gara kamu angkat juga aku jadi kepikirannya kayak gini nih. Misal bukan semisal ya, dalam arti si Wittgenstein sendiri kan mengamini kalau di TLP ya, itu kalau struktur logika itu mirror atau cermin dari struktur dunia, itu gampangnya seperti itu kan. Sementara kita tahu ada sebuah struktur logika yang kontradiktif gitu. Ada struktur logika yang kontradiktif ya, misalkan kayak set Russell dan sebagainya gitu ya. Dan itu kita bisa bilang sebagai sebuah struktur logika. Nah, berarti di sisi lain bukan di sisi lain, dalam arti kita bisa simpulkan karena struktur logika itu adalah mirror atau cermin dari struktur dunia, sementara ada struktur logika yang sifatnya kontradiktif. Dengan kata lain, kita bisa simpulin harusnya Wittgenstein mengakui kalau ada kontradiksi juga di struktur dunia gitu. Karena ada struktur logika yang menjadi cerminnya, istilahnya kayak gitu kan. Ya menurutku menarik sih kalau misalkan itu dimungkinkan ya, tapi kalau menurutku kalau Wittgenstein justru malah percaya adanya logika yang sifatnya absolut dan non kontradiktif, kayaknya enggak sih, enggak apa, dalam arti ya berarti misalkan kayak keberadaan set Russell gitu atau konstruksi aksiomatiknya Frege itu berarti bisa dianggap sebagai konstruksi logika yang gagal karena dia kontradiktif kan, simply kayak gitu. Jadi nggak mesti dia agree dengan struktur logika yang kontradiktif itu. Ya sejauh ini itu sih kalau pendapat yang aku pikirin dari tadi ya menurutku pertanyaan ini menarik sih, menarik untuk dieksplor lebih jauh. Tapi tadi aku juga sempat ngobrol di balik layar ya sama Akil, katanya Wittgenstein setelah PI atau TLP itu banyak diskusi, ikut kelasnya Brouwer yang intuitionistik, dan katanya
ada pernyataan soal not P. Bagaimana negasi-negasi P itu nggak setara dengan P. Dan itu menurutku juga salah satu bentuk eksplorasi juga, dalam arti jangan-jangan Wittgenstein itu udah familiar dengan logika intuitionistik juga gitu, alih-alih pure klasik gitu ya. Gimana, Kil? Kan kamu sih bocor detail ya, aku nanti coba baca-baca lebih lanjut sih. Setahu aku baca di Stanford sih, setahu kayak tempat, karena dulu kan cukup fokus ke Wittgenstein kan pas sebelum masuk kuliah tuh. Ada setelah dia TLP itu dia banyak eksplor kan. Setelah TLP itu banyak eksplor, salah satunya ya cari course-nya matematika kan, kayak Hilbert, kayak Brouwer gitu. Kayak makanya mungkin ada perubahan pemikirannya cukup jelas di apa namanya, di PI itu mungkin juga akan ada pengaruh-pengaruh dari Brouwer dan kawan-kawannya. Itu sih mungkin. Terus ini kalau yang aku pahami kan pencerminan fakta itu kan proposisinya itu beneran bisa dikatakan apa ya, bisa mencerminkan, terlepas dari korespondensinya pada realitas itu benar atau salah gitu kan. Jadi nggak harus benar gitu. Gimana Bung Agil? Oke. Bung Hanaf, Bung Zaid. Saya mau nyorot yang tadi boleh gak? Itu yang dikatakan sama Mas Akil itu tentang dialektik secara pragmatis dan dialektik secara komitmen. Itu saya baru kepikiran nih sekarang nih. Saya pikir itu gak bisa pada titik tertentu tuh sulit dipisahkan gitu loh. Jadi biasanya kan kita terbiasa untuk berbicara secara kontradiktif, tidak berarti bahwa kita kita berkomitmen untuk menerima dialektika gitu. Tapi saya pikir ya, kalau komitmen itu sebenarnya bentuk deklaratif dari pembiasaan itu. Jadi sorry. Komitmen itu bentuk deklaratif dari kebiasaan kita gitu. Dalam artian saya lupa ya, pernah baca gitu. Timothy Williamson atau siapa gitu yang monis, pokoknya dia tuh monis. Argumen dia untuk menolak pluralisme logika itu bilang kalau sebagian besar kerja-kerja dalam matematika dan logika itu masih pakai metode-metode klasik gitu. Sehingga pokoknya seingatku ya alurnya itu karena kita udah terbiasa sama logika klasik gitu. Jadi dalam artian sehingga kebiasaan tadi itu terakumulasi terus dideklarasikan menjadi sebuah komitmen gitu. Artinya pada beberapa titik yang namanya komitmen dan kebiasaan itu bisa saling berhubungan gitu loh. Komitmen tuh bisa bentuk kumulasi dari kebiasaan kita. Sehingga kalau Wittgenstein itu terbiasa untuk berpikir secara dialektik, kendati secara deklaratif dia gak pernah bilang gitu secara eksplisit ya. Kita bisa katakan pada komitmen yang lain dia dialektik gitu mungkin. Gimana menurut Mas Akil? Mereka pikiran karena nggak semua orang para konsisten itu dialektik juga sih. Jadi mereka gunain A dan bukan A ya supaya logikanya tetap relevan gitu, atau misal supaya nggak meledak gitu, nggak ada keyakinan bahwa ada kontradiksi yang benar juga gitu. Cuma mereka menerima itu ya supaya paradoks itu nggak masuk dalam sistemnya gitu kan. Gitu sih, makanya aku kepikiran ya bisa ya Wittgenstein ini pragmatis saja, bukan yang menyatakan komitmen ada kontradiksi yang benar sih. Walaupun nanti debatable juga ketika apakah dengan begitu dia adalah orang yang munafik atau gimana gitu secara metafisis. Oh jadi maksud pragmatis sama komitmen tadi itu ya tentang sistem logika para konsisten yang belum tentu dialektisme gitu maksudnya ya.
Iya, beberapa filsuf ya para konsisten, tapi nggak dialitis juga kan. Oh iya, oke. Iya, dalam arti kayak misalkan sopo mau sehingga 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 dialektik ini anu kan si sopo Zak Weber enggak ya? Enggak dialektik kan? Apa dialektik dia? Lupa. Saya ingatku dialektik Zak Weber itu. Zak Weber Itu dialektik. bukunya kan ada tuh Inconsistent Mathematics. Heeh. Bukan maksudnya kayak kan dia disebut dialektik kan ketika dia agree kalau ada kontradiksi yang benar kan. Dalam arti ngomongin metafisiknya kan. Tapi kayaknya kalau misalkan ngomongin matematika, nggak tahu ya kalau misalkan kita ngomongin metafisik sama mathematics ya mungkin itu bakal bahasan lebih kompleks lagi ya. Kan kayak misalkan ke Graham Priest kan dia memang mengakui ya di dunia ini tuh ada yang kontradiktif gitu. Bukan dalam artian ya bisa dikomongin ada proposisi yang kontradiktif ya. Ada proposisi dunia ini, tapi kan yang dia maksudkan lebih ke metaphysical things yang memang kontradiktif, makanya pakai apa omega dan seterusnya itu ya. Dan itu sih dalam arti aku malah juga setelah aku pikir-pikir lagi aku mulai agree dengan pembedaan itu sih, kayaknya lebih enak kita ngebedain dua hal itu. Dalam arti ya udah. Kalau masalah kebiasaan kayaknya kita akhirnya jadi menganalisis orangnya nggak sih? Menganalisis orangnya itu beneran dialektik apa enggak gitu ya. Yang mungkin bisa beda dengan orang itu sendiri itu memang agree kalau kontradiktif apa enggak gitu. Agree dengan keberadaan hal-hal yang kontradiktif. Dan juga untuk klarifikasi Rira juga yang aku bayangin tadi soal mirroring. Nah, mirroring itu ya memang bukan benar atau salah, tapi kan tentang struktur kan. Dalam arti kan struktur logis itu kan berarti strukturnya dunia ya. Ya misalkan kalau kita ngomongin struktur itu misalkan kayak struktur modus ponen. Struktur modus ponen itu kan berarti struktur yang apa mengikuti alur ya. Misalnya jadi dari jika P maka Q, terus kita punya P berarti kita punya Q. Berarti kan itu merepresentasikan struktur alur ya. Alur sesuatu. Nah, itu kayak ya itu di dunia juga alurnya seperti itu gitu. Nah, itu yang aku maksud. Berarti kan secara nggak langsung kalau misalkan ada struktur logika yang sifatnya kontradiktif, struktur logis yang kontradiktif, ya contohnya kayak impredikativitas set teoretik yang diturunkan dari Frege yang memunculkan set Russell, berarti kan ada struktur itu juga, dia itu nge-mirroring struktur yang di dunia juga, namanya juga cermin kan, karena logika itu cerminnya, berarti sebenarnya kita bisa bilang ya ini asalnya juga dari struktur dunia itu juga gitu. Tapi di sisi lain aku tadi juga argue kalau yang nggak selalu seperti juga, kalau misalkan Wittgenstein agree bahwa cuma ada satu logika yang ngerepresentasiin, yang bisa ngerepresentasiin, jadi dia tinggal simply ngomong aja kalau ya logika macam itu logika yang salah gitu. Itu sih. Kalau soal pembedaan antara aparatus teknis dengan tesis filosofis itu saya setuju gitu kan. Saya sudah tegaskan sejak awal kalau beda antara dialeteisme dengan sistem logika para konsisten gitu. Karena dialeteisme itu menyangkut metaphysical tesis. Logika para konsisten itu simply dia aparatus teknis, dia skema formal, dia kerangka kerja formal gitu. Kayak misalkan kita ambil contoh dari David Chalmers. Dia bikin two-dimensional semantik itu kan sebenarnya menolak bukan menolak, itu mengembalikan beberapa hal yang ditentang sama tesis filosofisnya Kripke tentang rigid designator. Jadi deskriptivisme, sebagian unsur deskriptivisme Frege Russell kan dikembalikan di two-dimensional semantics, walaupun possible word semanticsnya itu tetap pakai kerangkanya Kripke gitu. Itu contoh bahwasanya aparatus teknis itu fleksibel gitu. Dia relatif independen dari klaim metafisisnya, sama dengan sistem logika para konsisten. Dan setahu saya memang sistem logika para konsisten itu bisa diinterpretasikan
cukup fleksibel gitu. Saya pernah baca di Stanford Encyclopedia, itu bahkan katanya bisa diinterpretasikan, bisa digunakan secara parakomplit gitu. Kayak gitu sih. Ya, mungkin dari Pak Syafi atau Kak Ira menanggapi boleh sebelum ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini dari Bung Said. Kalau saya baru baca bukunya Glock, dan memang mungkin jawaban saya yang barusan itu memang cukup agak salah, karena menurut Glock sendiri bahwa Wittgenstein ini bukanlah seorang dialektis, dan memang ada dua poin utama dari argumen beliau bahwa yang memang yang bisa dimasuk akal bahwa bukan teori logika baru gitu. Jadi Glock berargumen bahwa Wittgenstein ini tidak sedang mengajukan sebuah teori logika radikal atau membela kebenaran dari sebuah kontradiksi. Kemudian poin dari argumen Glock sendiri yang menurut saya masuk akal itu adalah terapi bahasa bukan metafisika, tapi bagi Wittgenstein sendiri bahwa paradoks itu bukan menunjukkan adanya kebenaran kontradiktif di dunia, tetapi melainkan sebuah tanda bahwa bahasa itu memang sedang mengalami kemacetan atau salah kaprah atau conceptual confusion. Jadi itu tuh yang memang ini masuk akal gitu. Tapi memang ya itulah, memang banyak yang bingung. Ada yang mengatakan bahwa Wittgenstein memang seorang dialektis, ada yang mengatakan tidak. Tetapi kalau dilihat dari Glock sendiri memang ya begitulah, karena memang argumen Glock ini memang karena dia memang lebih mengkritik tentang Wittgenstein, dan dalam bukunya yang tebalnya bukan main, saya juga melihat bahwa Glock sendiri ingin menunjukkan bahwa argumen Wittgenstein dia memang ada yang diterima dan ada yang ditolak. Mungkin itu jawaban saya untuk saya. Tetapi benar atau tidaknya Wittgenstein itu memang sudah dialektis, mungkin kita bisa more deeply tentang kenapa dia memang benar-benar seorang dialektis atau tidak. Mungkin itu jawaban saya untuk malam ini buat Bung Zaid. Tapi yang kalau bagi saya sih, saya merasa bahwa Wittgenstein bukan seorang dialektis, karena itu tadi, karena memang Wittgenstein ini tidak sedang mengajukan sebuah teori logika radikal, dan atau memang dia benar-benar membela kebenaran dari sebuah kontradiksi. Mungkin itu jawaban saya malam ini. Terima kasih Bung Zahid. Saya kembalikan ke mungkin Kak Wira mungkin. Ya. Saya coba memetakan lagi, kalau misalnya tadi poinnya di 654 itu kan saya lihat lagi nih yang proposisi 653-nya itu kan ternyata kesimpulan dari Wittgenstein sendiri ya, bahwa dia menyatakan metode filsafat yang benar adalah tidak mengatakan apapun kecuali bisa dikatakan, seperti proposisi hukum alam. Jadi dia menyimpulkan kan bahwa hal-hal yang bisa dibahas yang sayable itu hanya yang sifatnya empiris seperti itu. Dan ketika orang ingin menyatakan hal yang sifatnya metafisik, maka akhirnya nonsensical. Baru di yang ke-654 itu dia menyatakan orang yang memahami ini berarti akan mengetahui bahwa yang saya omongin sebelum 653 itu seluruh buku itu tidak sesuai dengan yang dia nyatakan dalam proposisi 653. Jadi akhirnya itu seluruh yang dia nyatakan selama ini tuh ya nonsens gitu kan. Kayak gitu kan ya berarti ya Zahid ya? Iya. Nah ini jadi mungkin emang sih jadi pertanyaannya itu tadi bagaimana menyelesaikan pertentangan di dua pernyataan ini, berarti ya dia
kalau kita mengakui atau memvalidasi pernyataan dia yang di 654 itu bahwa semua proposisi yang dia nyatakan itu nonsens, berarti kan apa namanya itu dia menolak gitu pendapatnya sendiri, tapi karena mengatakan itu nonsens, jadi kan itu termasuk dia berada di luar yang dia bilang tidak bisa dikatakan seperti itu. Jadi kalau misalnya ngelihat dari sini sih bisa jadi memang kita memahami seolah-olah dia memang mengakui gitu emang ada kontradiksi di sini. Cuma yang sebenarnya masih jadi pertanyaan ke saya itu, kalau saya simpulin pilihannya antara apakah benar menyatakan memahami itu sebagai kontradiksi, kemudian ada juga saya lupa sih siapa yang bilang bahwa untuk untuk menyelesaikan persoalan kontradiktif itu dia menyatakan bahwa Tractatus ini TLP ini adalah nonsens yang illuminating gitu. Itu lupa saya omongan siapa ya. Tapi kalau ditanya antas sikapnya Wittgenstein sendiri, kalau kembali merujuk ke buku sih akhirnya saya melihat jawabannya mungkin ya akhirnya di proposisi 7 tadi gitu. Dia tidak ingin menyatakan iya atau tidak, tapi akhirnya tuh ya dia abstain, dia milih karena itu di luar batas, jadinya yang diambil ada diam gitu. Nah ini juga kan yang kemarin sempat dibahas ya di luar forum tuh, apakah sifat diamnya itu obligatory atau kesimpulan, atau dia benar udah kalian kita nggak usah ngomongin gitu, itu beneran sifatnya persuasif gitu, atau memang dia hanya ingin menyimpulkan ya karena emang tidak ada yang bisa dikatakan menurut dia itu nonsens, akhirnya tidak ada ya bahan yang bisa dibahas lagi gitu. Nah, itu juga bisa jadi bahan ini selanjutnya sih sebenarnya untuk dibahas lagi. Mungkin nambahin dikit itu aja. Oke, dari Bung Red mungkin ada tanggapan lagi atau Bung Akil? Kalau saya setuju dengan jawabannya Mas Akil tadi sih sebetulnya, karena ya Wittgenstein itu pragmatis aja gitu. Dalam artian, walaupun saya tadi berargumen bahwasannya pada titik tertentu komitmen dan pragmatisitas itu kadang-kadang bersentuhan, atau bukan kadang-kadang, bahkan sering-sering gitu. Tapi setidaknya ada beberapa titik juga yang dimana hal itu bisa dipisahkan antara pragmatisitas dengan komitmen gitu. Jadi jadi kan problemnya kan terdapat fakta bahwasannya Wittgenstein pernah menulis demikian, menulis sesuatu yang bisa diinterpretasikan secara dialektik gitu. Terus sekarang apakah dia dialektik gitu? Enggak, karena kalau kita memisahkan kriterianya tadi itu seperti yang kata Mas Hanaf, ya Wittgenstein mungkin bisa dikategorikan kayak tadi itu ke semacam pragmatis, kuasi pragmatis gitu loh mungkin. Kayak gitu sih. Baik, mungkin ini bisa jadi pembahasan lebih lanjut ya. Mungkin bisa Bung Red bisa kolek dengan itu untuk membahas hal ini di lain waktu. Lihat dari jadwalnya itu. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya dari teman-teman yang lain. Mungkin dari Bung Setiawan ada tanggapan atau komentar tentang hal materi pada malam hari ini? Kosong, nggak ada ya. Berarti kita mungkin langsung closing statement aja dari karena sudah jam 21.59. Mungkin dari Pak Syafi dan Kak Rira ada closing statement untuk penutupan pada malam hari, diskusi pada malam hari ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin closing statement dari saya adalah bahwa memang Wittgenstein ini memang di balik pemikiran-pemikiran beliau yang ada yang diterima, kemudian ada yang ditolak, memiliki sebuah tujuan bahwa memang bahasa itu memang sangat berperan penting dalam pembentukan sebuah suatu filsafat
Dan kita tahu bahwa kebangkitan filsafat analitik ini semua berdasarkan kepada bahasa. Jadi dengan bahasa kita bisa mengerti, tapi ada juga manusia yang tidak mengerti akan bahasa. Makanya Wittgenstein itu mencoba untuk menyederhanakan bahwa bahasa itu sebagai alat untuk berkomunikasi, mungkin lewat dengan tulisan, dengan ucapan, dengan sign dan segala lainnya, dengan tujuan bahwa untuk sebagai alat komunikasi dan juga untuk menghindari adanya ambiguitas begitu. Jadi karena sekontroversial apapun Wittgenstein, tapi tetap warisannya bisa kita rasakan dan bisa kita jalankan. Mungkin bukan untuk hari ini saja, tetapi untuk masa-masa yang akan datang. Jadi mungkin dengan satu kesimpulan bahwa memang Wittgenstein, Bertrand Russell, dan memang ya inilah yang saya bilang bahwa hubungan antara guru dan murid ini kemudian tiba-tiba menjadi putus karena kesimpangan, karena memang berseberangan jalan, tapi tetap Wittgenstein ini memang seorang filsuf yang dalam tanda kutip kontroversial, di mana beliau ini berjuang untuk untuk membuat bahasa itu menjadi simple language. Jadi sehingga kebangkitan filsafat analitik ini menjadi lebih banyak dimengerti dan dipahami. Mungkin begitu saya closing statement. Jadi mohon maaf apabila ketika tadi dalam paparan mungkin tulisan-tulisan yang agak membingungkan, tapi mungkin di lain kesempatan saya mencoba untuk membuat lebih simple dan lebih mantap. Jadi biar tidak ada kesalahpahaman nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Dari Kak Dira mungkin jika ada. Ya, saya pengen bilang makasih aja nih untuk diskusi yang menarik malam ini, dan ini saya jadi muncul beberapa pertanyaan-pertanyaan lagi nanti yang bisa jadi bahan diskusi lanjutan mungkin. Mohon maaf juga atas segala kekurangan. Terima kasih atas partisipasi semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, mungkin kita akan mengakhiri diskusi pada malam hari ini ya. Tapi jangan lupa juga untuk mendukung kami Intusionistik.id dengan mentraktir di peer Intusionistik.id dalam upaya untuk membuat konten filsafat dan logika untuk teman-teman semuanya, dan juga bisa dijadikan bahan diskusi. Mungkin akan saya tutup dengan satu kalimat dari pendahuluan Socrates ya, mana sesuatu yang dapat dikatakan maka dapat dikatakan dengan jelas, mengenai hal-hal yang tidak bisa dikatakan seseorang harus diam. Mungkin itu saja closing statement dari saya. Terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf juga atas kekurangan saya dalam memoderatorin diskusi pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Bung Ahnaf atau Bung Adi. Terima kasih. Thank you guys. Aku matiin dulu rekamannya.